Selamat malam pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nufus, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Gedung Perintis Kemerdekaan yang berada di lingkungan Markas Besar Badan Keamanan Laut Republik Indonesia terbakar pada Minggu pagi. Belasan unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan titik api. Asap hitam tebal membumbung tinggi dari bagian atas gedung Bakamla. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik yang berasal dari lantai 6 gedung. Meski demikian, petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Menurut saksi mata yang berada di sekitar lokasi, terdapat suara ledakan dan asap hitam mulai terlihat. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menyebutkan pihaknya menerima informasi kebakaran pukul 06.20 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 19 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api yang membakar Gedung Perintis Kemerdekaan. Saya langsung mendekat ke lokasi kebakaran. Saya sempat mengambil gambar. Memang saya waktu itu juga dengar ada ledakan-ledakan, beberapa kali ledakan. Terus mulai awal asap hitam mengepul itu, selanjutnya ada kobaran api yang kelihatan. Nah, dari kobaran api itu ada turun barang jatuh. Nah, pada saat jatuh itu di bawah, di lantai bawah yang kejatuhan barang itu juga langsung menyala apinya. Tapi yang di atas terus berkobar apinya. Seperti itu. Tapi ibu-ibu pada ketakutan karena ada ledakan, dia lari keluar lokasi senam di Taman Proklamasi. Ya, dan pemirsa, menurut Kabag Humas Bakamla RI, Gugun Saiful Rahman, kebakaran berawal dari lantai 6 gedung Bakamla yang saat kejadian masih dalam proses renovasi. Sementara penyebab kebakaran masih akan diselidiki. Dimulai diduga dari lantai 6, selanjutnya mengadakan pengamanan tadi, dan sampai saat ini masih proses pemadaman. Saat ini personil yang jaga dari Bakamla RI termasuk juga pekerja yang melaksanakan renovasi di lantai 6, semuanya kita serahkan ke kepolisian dan saat ini sedang dibawa ke Polres, proses pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat. Proses selanjutnya yang pertama tadi, setelah kita mengamankan personil, material dan dokumen, ya, kita juga tentunya menginventarisir berapa kerugian tentunya. Dan yang ketiga, kita juga harus segera mungkin mengetahui penyebab awal apa yang menjadi akibat kebakaran yang saat ini terjadi di Mabes. Kebakaran yang terjadi di Gedung Bakamla tidak mengakibatkan adanya korban jiwa, pemirsa. Sementara untuk dokumen penting yang berada di lokasi sudah diamankan pihak Bakamla. Saat ini juga terus dengan bersama Kabakamla untuk dokumen-dokumen penting, ya, barang-barang penting juga semua sudah diamankan, sehingga kami juga nanti selesai ini akan dilakukan pemeriksaan ulang oleh pihak dari Bakamla. Ada yang jadi korban nggak, Pak? Untuk korban jiwa nihil, ya, untuk korban jiwa dilaporkan nihil. Tadi juga dari piket, ya, petugas piket yang ada di Bakamla ini juga melaporkan tidak ada korban jiwa. Tidak ada, kami masih mendalami, ya, kami masih mengumpulkan saksi, baik itu yang tukang yang bekerja, karena yang ada di dalam gedung itu adalah para tukang, ya. Kalau kondisi korban luka ada? Tidak ada. Tidak ada korban, karena gedung sedang kosong. Ya, pemirsa, polisi mengamankan 5 pelaku perusakan dan penganiayaan yang bertindak anarkis membubarkan acara diskusi kebangsaan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan Sabtu pagi. Dari 5 pelaku, 2 orang langsung ditetapkan sebagai tersangka. Pasca pembubaran agenda diskusi acara diaspora oleh Forum Tanah Air yang dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis nasional di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan Sabtu pagi. Polisi bergerak cepat dan mengamankan 5 pelaku penyerangan.
disertai perusakan dan penganiayaan yang bertindak anarkis membubarkan acara tersebut. Dari kelima pelaku yang diamankan, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka karena terindikasi kuat melakukan tindak pidana. Ada 2 orang yang terindikasi melakukan tindak pidana, baik itu pengerusakan maupun penganiayaan terhadap security daripada Hotel Grand Kemang. Sedangkan yang 3 saat ini masih kita lakukan pendalaman, tentunya terhadap yang lain nantinya akan kami dalami lebih lanjut. Dan tiba-tiba ada beberapa orang massa yang menyusup lewat pintu belakang, lewat pintu karyawan, dan juga ada beberapa yang sudah berada di dalam hotel, sedang didalami, kemungkinan sudah menginap di hotel tersebut. Ini polisi kemana nih? Dugaan sementara pelaku perusakan dan penganiayaan merupakan massa penyusup yang masuk melalui pintu belakang dan telah menginap di hotel tempat acara diskusi digelar. Tersangka kini dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, acara silaturahmi yang digelar Forum Tanah Air dihadiri sejumlah tokoh nasional berujung ricuh. Sekelompok orang tak dikenal masuk ruangan dan mengobrak-abrik panggung acara. Polisi kemana nih? Inilah aksi sekelompok orang dengan masker yang bertindak anarkis di acara silaturahmi yang digelar Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pagi tadi. Acara ini awalnya dirancang untuk dialog antara diaspora Indonesia di luar negeri dan dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Siti Fadilah, Refli Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Din Syamsuddin, Rizal Fadilah, Sunarko, serta Ketua dan Sekjen FTA Tata Kesantra dan Ida N. Kusdianti. Ketika acara dimulai, massa anarkistis mengobrak-ngabrik ruangan. Bahkan ada aksi kekerasan yang dilakukan terhadap salah satu peserta acara. Refli Harun menyayangkan aksi ini karena aksi kekerasan dilakukan di hadapan polisi secara langsung, tanpa perlawanan. Dari sisi demokrasi, kejadian ini dianggap kampungan dan primitif. Kalau dari sisi demokrasi, ya, kejadian tadi kampungan, ya, kejadian yang primitif, bayangkan. Sebenarnya kan mudah. Kalau mereka mau demonstrasi, ya demo aja di sana. Ya, kalau kita bicara mengenai hak, silakan saja. Mereka menyampaikan pendapatnya di mobil komando sebagaimana yang sering kita lakukan, ya kan? Tetapi ketika sudah masuk ke sini, merusak, itu namanya kriminal. Seperti dikatakan Majen Sunarko tadi, itu bukan delik aduan. Dan mereka melakukan itu di depan polisi. Jadi kalau polisi tidak bertindak, aneh bin ajaib, ya. Menurut saya kita perlu nanti rame-rame datang ke kantor polisi untuk menyampaikan hal ini. Kalau mereka tidak melakukan tindakan apa-apa, itu satu hal, ya. Hal yang kedua, kita melakukan ini di tempat yang tertutup, di tempat yang terhormat, ya, bukan di jalan. Karena itu, kalau demonstrasi atau unjuk rasa di jalan saja, itu bisa dilakukan dengan prosedur yang memang sudah diatur. Masa di dalam kita tidak bisa melakukannya? Sejumlah pihak menyayangkan kejadian ini, apalagi forum ini juga disaksikan oleh para diaspora Indonesia di 22 negara melalui streaming.
Aktor Andrew Andika Fischer ditangkap personel reserse narkoba Polres Metro Jakarta Barat terkait penyalahgunaan narkotika. Andrew ditangkap bersama 5 temannya di 2 tempat berbeda di kawasan Bogor dan Jakarta Selatan pada Kamis malam lalu. Penangkapan Andrew Andika Fischer disampaikan Kepala Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Chandra Mata Rohansyah. Aktor film, sinetron, dan TV itu ditangkap di kediamannya di Bogor, Jawa Barat. Bersama Andika, turut pula diamankan 5 orang lainnya, terdiri dari 3 laki-laki dan 2 orang perempuan. Di antaranya, ada yang merupakan influencer kondang. Kelimanya ditangkap di 2 tempat berbeda, yaitu di Bogor dan di kawasan Jakarta Selatan. Namun polisi belum membeberkan kronologis penangkapan, barang bukti yang diamankan, serta hasil tes urin. Sejauh ini yang diketahui penangkapan terkait narkotika jenis sabu-sabu. Itu habis kan kami sampaikan pada saat rilis. Bang, itu ditangkap di Bogor itu di rumah atau di apa, Bang? Di sebuah tempat tinggal dan di hotel juga. Sempat tinggal teman-temannya. Nanti akan kami sampaikan di pukul berapa mungkin ketangkapnya, Pak? Sekitar sore. Sore dan malam. Chandra menambahkan Andrew dan 5 temannya kooperatif saat diperiksa. Saat ini polisi masih mendalami lebih jauh kasus ini. Dari Jakarta, Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, Prabowo bentuk kementerian baru usai dilantik. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Sindo Malam. Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta. Dalam kegiatan belusukannya ini, Sidul sempat mencukur rambut dan keliling pasar naik becak. Inilah kegiatan Rano Karno alias Sidul yang belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta. Tiba di Glodok Minggu siang, Sidul langsung disambut meriah warga. Ia didampingi politisi PDI Perjuangan Charles Honoris, artis Reybong, dan Arti Kurtubi. Rombongan ini menyempatkan ke kedai es kopi di Glodok. Selain menyapa hangat warga Glodok, Rano Karno juga mencukur rambutnya di barbershop legenda di Glodok, Jakarta. Rano Karno alias Sidul mengaku bersyukur bisa bertemu dengan warga dan mendengarkan aspirasi mereka. Bukan hari ini, Pak. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe juga ke Glodok. Ya kembali lagi dah, saya bilang memang saya tuh besar di Jakarta ya. Gak jauh sebetulnya Kemayoran dengan Glodok ini. Kalau zaman dulu kita bahkan kalau ke sini naik kereta dulu di Beos. Nah jadi itulah artinya sekarang ya masyarakat sini menyambut, bukan menyambut apa ya istilah ya, menerima kita nggak menjadi aneh lah. Sementara itu, warga mengaku senang karena calon pemimpin merupakan asli Betawi. Akan tetapi, mengingatkan jangan lupa ke rakyat miskin ketika benar terpilih nanti. Wah, namanya calon pemimpin, siapa yang nggak senang? Apalagi mereka kan bukan Betawi. Ya kan? Mending untuk rakyat ya bisa bantu-bantu rakyat miskin. Jangan udah jadi, ntar lupa. Itu aja sih. Mengakhiri kampanye di Glodok, Rano Karno berkeliling pasar naik becak sambil menyapa warga. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Calon gubernur dengan nomor urut 03 Pramono Anung ikut acara Senam Jakarta Menyala di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Timur. Pramono mengaku bahwa kegiatan olahraga ini ia rutin lakukan setiap Sabtu dan Minggu untuk menerapkan pola hidup sehat. Acara ini turut diikuti oleh puluhan warga Kelapa Gading serta mantan penyanyi cilik Tina Tun yang terlihat antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan senam. Pramono mengaku bahwa ia meminta kepada timnya untuk mendatangi tempat-tempat yang sering mengadakan kegiatan olahraga.
karena untuk MRT dan LRT kan anggarannya berdua, termasuk untuk KRL. Tetapi untuk busway kan memang 14 koridor itu sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Jadi untuk itu harus duduk dan kerjasama. Sementara itu calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dan duduk satu panggung dengan dua cagup lainnya di Pilgub Jakarta, yakni Pramono Anung dan Dharma Pongrekun dalam sebuah acara di Indonesia Arena GBK Jakarta. Di hadapan peserta, Ridwan Kamil menyebut dirinya memiliki sejumlah pengalaman yang mumpuni untuk memimpin Jakarta selama 5 tahun ke depan. Ridwan Kamil memaparkan program unggulannya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Jakarta melalui digitalisasi, peningkatan fasilitas, serta program untuk mewujudkan masyarakat lebih sehat dan berdaya. Menjaga kesehatan mental dan jiwa masyarakat dengan program mobil curhat, akses ke psikolog gratis dengan BPJS di rumah sakit maupun di puskesmas. Tapi bukan kendaraan umum. Jujur sudah 2 kali seperti ini ya, jadi hanya beda momen, beda panitia, beda panggung, isinya sama lah, ingin membedah isi kepala, jadi anggap aja latihan ya, makanya mungkin cuma saya doang yang berpantun ya tadi ya, jadi ingin riang gembira tapi ada isinya, ada substansinya, saya kombinasi antara hal ringan dengan hal substansi. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menyambangi Sanggar Oplet Robert di Jakarta Timur. Pasangan Rido berjanji akan melestarikan budaya Betawi dan mendukung para senimannya. Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil tampak berbaur dengan pemain lenong di Sanggar Oplet Robert pimpinan OB Kumis dan Kubil AJ di kawasan Pinang Ranti, Jakarta Timur. Pasangan RK Suswono juga asik menonton pentas lenong Betawi yang syarat akan makna kehidupan sosial di masyarakat Betawi. Ini sejalan dengan visi misi yang ada di Sanggar ya, bagaimana membumikan budaya Betawi di tanah Jakarta. Sebab Jakarta ini kan tadi udah diutarakan oleh Bang Emil bahwa Jakarta ini adalah kota global yang tidak meninggalkan budaya lokal. Bang, berarti dapat dikate Bang Emil ini bisa diterima sama warga? Ya paling kagak dengan program-programnya dia, kita nih di kuping anak lenong berasa kayaknya gurih nih, begitu. Ya, cuman begitu. Usai menyaksikan aksi lenong, pasangan Rido mengaku terhibur dan berjanji akan melestarikan budaya Betawi lewat program Rido Gerbang Budaya Betawi. Gerakan membangun budaya Betawi. Salah satunya adalah bidang kesenian harus digiatkan. Bisa lewat sekolah, nanti oleh aturan sekolah-sekolah harus mentas. Yang mentas anak-anak sendiri, nanti dilatih oleh para guru-gurunya kan. Bayangkan kalau semua sekolah tertarik oleh perintah dari gubernur, para seniman punya pekerjaan yang permanen, budayanya juga lestari. Paslon nomor urut 1 di Pilkada Jakarta ini juga akan membuat pentas budaya Betawi dengan konsep Car Free Night di berbagai wilayah untuk memberikan hiburan bagi masyarakat minimal 1 bulan sekali. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon gubernur dari jalur independen Dharma Pongrekun hadir dalam acara dialog yang digelar di Indonesia Arena. Di hadapan peserta, Dharma menjelaskan alasan dirinya layak untuk dipilih menjadi gubernur Jakarta. Batas minimal sudah. Di hadapan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan peserta yang hadir, Cagup Jakarta Dharma Pongrekun menyampaikan alasan ia layak dipilih untuk memimpin Jakarta. Cagup nomor urut 2 ini menyatakan pasangan Dharma Kun layak dipilih karena maju dalam kontestasi Pilkada 2024 tanpa dibiayai oleh siapapun. Dana yang didapat berasal dari hasil gotong royong relawan. Selain itu, pasangan Dharma Kun berjanji bila terpilih sebagai gubernur, pasangan ini akan menerapkan bina adab untuk mewujudkan keamanan Jakarta. Orang berlomba-lomba saja untuk mempunyai uang, ya. Tetapi prosesnya tidak beradab. Yang benar itu apa? Harus halal. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Prosesnya harus halal. Tidak baik juga kalau kita memberikan cuma-cuma tanpa hasil dari tangan kita sendiri.
Karena kepuasan itu adalah ketika kita mendapatkan sesuap nasi dari hasil keringat kita. Pemirsa, Partai Perindo menggelar pelatihan juru bicara nasional untuk mengawal pemenangan calon kepala daerah yang diusung Partai Perindo jelang Pilkada Serentak 2024. Pelatihan ini dinilai sangat penting agar seluruh pengurus dan kader Partai Perindo dapat menyampaikan visi misi calon kepala daerah kepada masyarakat secara komprehensif. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah, membuka pelatihan juru bicara nasional di kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat. Menghadirkan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S. Langkun sebagai pemateri, pelatihan juru bicara nasional ini untuk mempersiapkan kader-kader terbaik Partai Perindo dalam mengawal pemenangan calon kepala daerah. Kami dari DPP Partai Perindo ingin mempersiapkan teman-teman jubir, teman-teman tim media untuk mengawal itu. Maka kemudian garis-garis perjuangan partai juga harus kita sampaikan, teknis bagaimana menyiapkan press release, kemudian agenda kampanye dan lain sebagainya tentu harus kita diskusikan, kita diseminasikan dengan rekan-rekan semua. Di Pilkada Serentak 2024, sebanyak 59 kader terbaik partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo ini mengikuti kontestasi pilkada baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, sehingga perlu disiapkan juru bicara yang tangguh untuk menyampaikan visi misi para calon kepala daerah kepada masyarakat secara komprehensif. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo menyebut akan dibentuk kementerian baru di kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo usai dilantik Oktober mendatang. Kementerian tersebut adalah Kementerian Perumahan yang bertujuan untuk memenuhi target pembangunan rumah bagi jutaan masyarakat. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, menyebutkan rencana pemerintahan baru untuk membentuk kementerian usai pelantikan Presiden Oktober mendatang. Menurut Hasyim, selain membentuk kementerian untuk mendukung program makanan bergizi gratis, pemerintahan Prabowo Gibran juga membangkitkan kembali kementerian yang dulu pernah ada, yaitu Kementerian Perumahan. Kementerian Perumahan dibentuk untuk mewujudkan target pemerintah membangun sebanyak 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun. Program besar ini 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun. Dan orang banyak yang skeptis, ragu-ragu, apa kita mampu, dan sebagainya. Saya bisa katakan dalam hal ini, kita mampu, dana akan ada. Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya sebanyak 44 kementerian. Bila seluruh kementerian resmi dibentuk dan disahkan, maka penambahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kementerian terbanyak di dunia setelah negara India yang mencatat 53 kementerian di negara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Tur Asia Tenggara legenda Ultimate Fighting Championship Khabib Nurmagomedov akan kunjungi Indonesia. Tetaplah di Indo Malam. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo hadiri final race MotoGP Indonesia. Dalam kunjungannya, Presiden menyebut event MotoGP mampu menyerap tenaga lokal NTB sebanyak 3.000. Dalam kunjungannya ke Mandalika, Presiden didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan berkeliling ke sejumlah venue. Pada kesempatan ini, Presiden juga menyampaikan event MotoGP di masa terakhir jabatannya banyak perubahan.
Dari fasilitas yang sudah mulai bagus dan lengkap, serta serapan tenaga kerja lokal hingga 3.000 orang yang bekerja dari volunteer dan UMKM. Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyerahkan trofi kepada para pemenang balapan MotoGP Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membawa kabar baik usai mengikuti sejumlah agenda di IKN. Terbaru, pemirsa, Indonesia berhasil menggait investor asing untuk terlibat dalam proyek pariwisata hingga pendidikan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bakal menjalankan 3 proyek terbaru dalam kemajuan dunia pariwisata serta ekraf di Ibu Kota Nusantara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan proyek tersebut meliputi bidang perhotelan, akomodasi hingga pendidikan. Gabungan ketiga proyek dengan total di atas 1 triliun rupiah ini merupakan investasi asing yang pertama berinvestasi di IKN dan diharapkan bisa membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Bersangkutan dengan parekraf yang diresmikan mulainya konstruksi, yaitu oleh investor Australia, investor Rusia dan Cina. Jadi ada 1 di bidang pendidikan dan 2 di bidang perhotelan dan akomodasi. Sebelumnya, ketiga proyek ini telah diresmikan melalui peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo di IKN pada Rabu 25 September 2024 lalu. Dari Tangerang, Banten, Esra Ambarita Fakih Satrio iNews melaporkan. Pemirsa, ajang eksibisi biliar Duo Masters yang menghadirkan juara dunia David Alcaide Bermudez dan Francisco Sanchez Ruiz diikuti antusias puluhan pembiliar tanah air. Event biliar 9 ball yang digelar di Bekasi, Jawa Barat ini juga menampilkan pembiliar cilik yang beradu kebolehan melawan 2 juara dunia tersebut. Bertempat di The Billiard Lagun Avenue Mall, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, PB Popsi bersama Moore Production menggelar pertandingan eksibisi antara 2 juara dunia 9 ball asal Spanyol, yaitu David Alcaide Bermudez, juara dunia tahun 2017 dan 2019, dan Francisco Sanchez Ruiz, juara dunia tahun 2022 dan 2023. Meski hanya pertandingan eksibisi, para atlet muda biliar tanah air pun nampak serius dalam pertandingan ini. Bahkan, pembiliar cilik berusia 13 tahun turut serta dan antusias dalam ajang ini. Gimana nih perasaan tadi pertandingan juara dunia? Agak-agak deg-degan. Kenapa yang membuat kamu deg-degan? Soalnya lawannya juara dunia. Mereka tuh mainnya tenang dan masih kayak mikirnya tuh visinya udah berapa bola ke depan gitu. Pemain Indo mungkin harus, justru ke depan aku berharap pemain Indo tuh harus sering go internasional biar mereka justru yang malah dipanggil-panggil keluar negeri. Dengan adanya pertandingan eksibisi dengan menghadirkan juara dunia ini, sekaligus menjadi ajang dalam menyaring para pemain muda potensial dari cabang olahraga biliar di tanah air. Mereka bukan hanya sekedar bisa main, ternyata juga jago gitu. Jadi terbukti bahwa sebenarnya di Indonesia tuh apapun profesinya ternyata mereka suka main biliar. Dan beberapa dari mereka ternyata juga jago gitu. Para pemain biliar muda berbakat ini pun berharap ke depannya PB Popsi rutin mengirimkan atlet-atletnya untuk bertanding ke luar negeri, agar mental bertanding tetap terasa dengan baik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.